Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Utami, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah mikroekonomi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi modal dan suku bunga. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Irfadina, yang kedua Warda Yusnita Faisal, yang ketiga Anggi Aras, 4 Siti Atira Wulandari, dan yang kelima ada Natasha Rifa Caroline. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada teman-teman pemateri untuk memaparkan materinya. Adapun untuk materi pertama yaitu produktivitas modal. Produktivitas modal ini kemudian terbagi menjadi 3 submateri. Yang pertama itu peranan modal dalam perekonomian. Dalam jangka panjang, penanaman modal pada sarana dan teknologi yang berkualitas akan memperkuat inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang secara langsung berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara yang ingin mendorong kemajuan ekonomi harus memastikan bahwa alokasi modal dilakukan secara adil, tepat guna, dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu produktivitas modal. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas modal antara lain kualitas teknologi yang diterapkan, keterampilan tenaga kerja, sistem manajerial yang digunakan, serta dukungan infrastruktur. Selain itu, regulasi yang mendukung efisiensi serta iklim investasi yang kondusif juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan tingkat pengembalian modal. Apabila sesuatu barang modal dapat digunakan dan memberikan pendapat selama beberapa tahun, maka tingkat pengembalian modal dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nilai investasi sama dengan X1 dibagi 1 kurang R ditambah X2 dibagi 1 kurang R pangkat 2 dan X3 dibagi 1 kurang R pangkat 3, di mana nilai investasi menunjukkan besarnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan suatu barang modal tertentu. Misalnya, barang modal itu adalah pabrik tenun. Kemudian materi kedua yaitu permintaan terhadap dana modal. Permintaan terhadap dana modal mencerminkan kebutuhan berbagai pelaku ekonomi termasuk individu, sektor usaha, dan pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan yang akan dialokasikan dengan dalam kegiatan investasi jangka panjang. Dana tersebut umumnya digunakan untuk membeli aset produksi seperti mesin, alat tenaga kerja, fasilitas, infrastruktur, maupun pengembangan teknologi baru. Permintaan ini menunjukkan keinginan pelaku ekonomi untuk memperluas kapasitas produksi, mengembangkan skala usaha, serta meningkatkan efisiensi melalui akuisisi aset produktif. Secara umum, permintaan terhadap dana modal menjadi barometer penting untuk menilai kepercayaan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian. Nah, kenaikan permintaan ini biasanya bersamaan dengan meningkatkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan semakin mudahnya akses pembiayaan. Saya Irfadina, di sini saya akan melanjutkan materi terkait suku bunga dan tabungan masyarakat. Yang pertama itu ada suku bunga. Suku bunga merupakan komponen utama dalam sistem keuangan yang berfungsi sebagai biaya peminjaman dana atau kompensasi atas penempatan dana dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat adalah salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Nah, tabungan ini mencerminkan posisi dari pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi langsung, tetapi disisihkan untuk kebutuhan masa depan atau sebagai bentuk investasi. Menabung dapat mendorong konsumsi. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan menabung tidak hanya terbatas pada suku bunga, tetapi juga mencakup tingkat pendidikan keuangan, persepsi terhadap risiko, preferensi terhadap konsumsi masa depan, dan masa kini. Kemudian, akses terhadap lembaga keuangan. Materi selanjutnya yaitu dampak suku bunga terhadap tabungan masyarakat. Yang pertama ada efek substitusi versus efek pendapatan. Nah, pertama kita akan membahas terkait efek substitusi. Ketika suku bunga meningkat, menyimpan uang menjadi lebih menarik karena imbal hasil dari tabungan menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, masyarakat akan mengurangi konsumsi saat ini dan meningkatkan tabungan, karena mereka mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk menunda konsumsi. Kemudian, yang kedua ada efek pendapatan. Nah, di sisi lain, kenaikan suku bunga juga menyebabkan peningkatan pendapatan dari aset yang sudah dimiliki. Individu yang merasa kekayaannya meningkat karena bunga lebih tinggi mungkin akan meningkatkan konsumsi sekarang karena mereka merasa lebih sejahtera. Kemudian ada preferensi likuiditas. Nah, ini ketika suku bunga rendah, orang lebih suka menghemat uang dalam bentuk liquid karena mereka tidak kehilangan banyak laba kecuali mereka berinvestasi atau berinvestasi di bank. Namun, ketika suku bunga tinggi, orang lebih didorong untuk mentransfer uang dari bentuk cair ke tabungan atau setoran untuk mendapatkan keuntungan. Baik, saya Siti Atira Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan suku bunga, yang dimana menentukan suku bunga adalah proses ekonomi yang melibatkan interaksi antara kekuatan pasar yang berbeda dan kebijakan moneter untuk menentukan suku bunga yang diterapkan pada ekonomi. Yang pertama ada pengaruh risiko kredit dan risiko sistemik dalam penentuan suku bunga. Yang pertama risiko kredit, yang dimana merupakan potensi kerugian lembaga keuangan jika debitur tersebut tidak mampu atau mampu membayar kewajiban untuk membayar pinjaman. Risiko ini sangat penting dalam proses menentukan suku bunga karena secara langsung terkait dengan kegagalan pelanggan atau probabilitas proyek pendanaan. Adapun dampaknya yaitu bank
dan lembaga keuangan menyesuaikan suku bunga berdasarkan tingkat risiko kredit dari masing-masing peminjam. Yang pertama, peminjam dengan risiko tinggi atau high risk borrower, yang mana dikenakan suku bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi potensi kerugian. Kemudian peminjam dengan risiko rendah atau low risk borrower, yang dimana dikenakan suku bunga lebih rendah karena probabilitas gagal bayarnya kecil. Lalu selanjutnya ada risiko sistemik, yang dimana merupakan risiko terjadinya guncangan besar yang mempengaruhi keseluruhan sistem keuangan seperti krisis ekonomi nasional ataupun global, kebangkrutan bank besar atau too big to fail, ketidakseimbangan makroekonomi ekstrim, ketidakpastian geopolitik atau pandemi. Nah, risiko ini tidak terbatas pada suatu entitas, melainkan bisa menyebar dan mengganggu kepercayaan pasar terhadap seluruh sistem keuangan. Selanjutnya, pengaruhnya terhadap penentuan suku bunga. Nah, dalam kondisi risiko sistemik yang meningkat, investor dan pemberi pinjaman menuntut premi atau risiko lebih tinggi, mendorong suku bunga naik. Selanjutnya, spread atau selisih, di mana antara suku bunga acuan dengan bunga pinjaman pasar melebar karena ketidakpastian meningkat. Selanjutnya, lembaga keuangan mengetatkan syarat kredit, menaikkan suku bunga sebagai bentuk hati-hatian. Sebaliknya, bank sentral bisa merespon risiko sistemik dengan menurunkan suku bunga acuan, yang dimana untuk meredam kepanikan dan mendukung pertumbuhan, ataupun menyuntikkan likuiditas, yang dimana agar perbankan tidak kekurangan dana. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Yang pertama ada pandangan klasik atau low enable funds theory, yang dimana pandangan klasik menyatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan dana di pasar uang. Yang pertama ada penawaran dana, yang dimana pendanaan di pasar uang berasal dari tabungan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan di pasar tersebut, semakin besar kemungkinan kita sebagai penawar bisa untuk menabung. Selanjutnya permintaan dana atau investasi, yang dimana permintaan modal berdasar dari investasi oleh perusahaan ataupun individu. Semakin rendah tingkat bunga, semakin rendah pula biaya pinjamannya, dan semakin besar kemungkinan untuk berinvestasi dalam proyek baru. Selanjutnya ada keseimbangan suku bunga, yang dimana pada akhirnya suku bunga bertindak sebagai penyeimbang antara penawaran tabungan untuk dana dan permintaan dana ataupun investasi. Jika suku bunga terlalu rendah, tabungan mungkin tidak cukup untuk memenuhi permintaan investasi. Selanjutnya ada pandangan kedua, yaitu pandangan Keynes, yang dimana yaitu liquidity preference theory. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang yang lebih fokus pada bagaimana orang memutuskan antara memegang uang atau menginvestasikannya dalam bentuk aset finansial lain seperti obligasi. Yang pertama, permintaan uang atau liquidity preference. Dalam ini, Keynes mengidentifikasi 3 alasan utama mengapa orang memegang uang. Yang pertama, ada motif transaksi. Orang memegang uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari, seperti membeli barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak uang yang mereka perlukan untuk transaksi. Adapun motif berjaga-jaga, yang dimana masyarakat juga memegang uang sebagai cadangan untuk menghadapi situasi tak terduga seperti keadaan darurat. Semakin tinggi ketidakpastian atau risiko ekonomi, semakin banyak pula orang yang akan menyimpan uang untuk berjaga-jaga. Selanjutnya motif spekulasi, yang dimana orang juga memegang uang sebagai bentuk spekulasi, yaitu untuk membeli aset seperti obligasi, di mana di masa depan jika mereka mengantisipasi bahwa harga obligasi akan turun dan suku bunga akan naik. Selanjutnya penawaran uang, yang dimana penawaran uang di pasar ditentukan oleh bank sentral. Bank sentral mengontrol jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter. Ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar, suku bunga cenderung turun karena ada lebih banyak uang untuk dipinjamkan. Yang terakhir ada keseimbangan suku bunga, yang dimana keseimbangan suku bunga ini tercapai pada titik di mana permintaan uang atau liquidity preference sama dengan penawaran uang yang ada di pasar. Jika penawaran yang uang lebih besar dari permintaan, suku bunga cenderung turun karena ada lebih banyak uang yang beredar dari yang dibutuhkan. Saya Natasha Riva Caroline saya akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab perbedaan suku bunga. Jadi, tingkat suku bunga dalam perekonomian itu berbeda-beda tergantung jenis pinjaman, profil peminjam, dan kondisi pasar. Faktor yang pertama yaitu faktor perbedaan risiko, yaitu risiko kredit atau default risk, yaitu kemungkinan bahwa peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Faktor penyebab yang kedua yaitu jangka waktu pinjaman atau maturity period. Jangka waktu pinjaman juga mempengaruhi tingkat suku bunga. Tingkat bunga yang harus dibayar berkolerasi positif dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Faktor yang ketiga yaitu biaya administrasi pinjaman dan volume penjualan. Biaya administrasi yang terkait dengan pemrosesan peminjaman dapat mempengaruhi suku bunga, terutama untuk pinjaman dengan jumlah kecil. Selanjutnya yang keempat yaitu permintaan dan penawaran uang. Ketika permintaan uang meningkat atau penawaran uang menurun, suku bunga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran uang meningkat atau permintaan uang menurun, suku bunga cenderung turun. Faktor yang terakhir yaitu persepsi pasar dan ekspektasi masa depan. Jika pasar mengantisipasi
mengantisipasi inflasi yang lebih tinggi di masa depan, suku bunga cenderung naik sebagai kompensasi terhadap penurunan nilai uang. Materi yang selanjutnya yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Jadi, suku bunga nominal yaitu tingkat bunga yang dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian peminjaman atau investasi tanpa memperhitungkan efek inflasi. Ini adalah angka yang biasa diumumkan oleh bank atau lembaga keuangan sebagai tingkat bunga tahunan. Misalnya 5% untuk deposito, maka itu adalah suku bunga nominal. Sedangkan suku bunga real adalah tingkat bunga yang telah disesuaikan dengan laju inflasi, mencerminkan peningkatan daya beli yang sebenarnya dari pendapatan bunga. Dengan kata lain, suku bunga real menunjukkan keuntungan atau biaya real dari pinjaman atau investasi setelah mempertimbangkan inflasi. Baik, dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa modal dan suku bunga merupakan dua komponen penting dalam sistem perekonomian yang saling memengaruhi. Modal berperan sebagai faktor produksi yang krusial untuk mendukung kegiatan usaha dan pembangunan ekonomi, sementara suku bunga menjadi instrumen penentu dalam alokasi penggunaan modal, khususnya dalam aktivitas pinjam-meminjam. Ketika suku bunga rendah, biaya pinjaman menjadi lebih murah, sehingga mendorong peningkatan investasi. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi dapat menekan minat berinvestasi karena tingginya biaya penggunaan dana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.